Jadi pemirsa, seberapa kuat pilihan ketua tim sukses pilihan masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk mendongkrak elektabilitasnya. Selengkapnya kita langsung bahas ya bersama pengamat politik Hendri Satrio dan budayawan JJ Rizal langsung di studio Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi. Hensat, apa kabar Mas Rizal? Selamat datang di rumah Selamat Pagi Indonesia. Masih. Jadi kita udah lihat ya tadi udah dapat sedikit nama-nama yang kira-kira memang ada yang sudah resmi diumumkan, tapi ada yang belum. Seperti Mas Riza Patria juga belum diumumkan secara resmi. Tapi kalau kita lihat dulu, saya ingin ke Mas Rizal dulu deh. Melihat nama-nama yang ada sekarang, ada Cak Lontong, kemudian Riza Patria yang disebut-sebut dan juga Siti Fadila Supari. Ini kan tidak ada yang berlatar belakang Jakarta atau Betawi ya istilahnya. Itu gimana reaksi Anda melihat itu? Apakah itu penting atau sebenarnya hanya salah satu faktor saja? Ya menurut saya sih sebenarnya nggak ada kaitannya mereka tim ses itu harus orang Betawi atau orang Jakarta karena kita bicara ini pilkada Jakarta. Karena dalam sejarahnya nggak ada perubahan nasib orang Betawi itu kaitannya dengan gubernurnya orang Betawi. Banyak gubernur yang orang Betawi, wakil gubernurnya Betawi. Tapi nasib orang Betawi nggak berubah. Sabar. Nggak berubah. Yang ubah nasib orang Betawi itu justru Bang Ali orang Garut itu. Bukan orang Betawi gitu. Dan bahkan menurut saya pilkada hari ini nggak ada kaitannya dengan nasib masyarakat banyak Jakarta. Bukan hanya orang Betawi. Iya, jadi ini seperti mempermainkan nasib menurut saya. Dari keinginan perubahan dan perubahan yang udah mereka dapati di masa yang lalu. Yang mempermainkan siapa Mas Rizal? Ya ketiga calon ini dan partai-partai politik. Ini kan seperti dagelannya. Saya kalau ngelihat misalnya tim sesnya yang tadi disebut itu saya ingat Gus Dur. Gus Dur itu kan ahli humor ya. Iya. Salah satu presiden kita, intelektual kita yang pernah bilang bahwa humor itu jalan keluar kita untuk situasi yang gila. Jadi kalau sekarang saya lihat ada tim ses seorang komedian, saya pikir emang situasinya benar-benar udah gila, dia bilang gitu. Mas Hensat? Ya kan? Atau tim ses satu lagi Pak Riza, itu dia bekas wakil gubernur Jakarta ya. Tapi kalau saya lihat calon yang dia akan pimpin tim sesnya itu Pak RK, omongannya nggak ada sama sekali itu kayak bisikan dari orang yang pernah jadi wakil gubernur. Semua omongannya itu menyimpang dari jalan pengalaman-pengalaman masalah-masalah Jakarta. Nah, itu kan dagelan menurut saya. Padahal justru track recordnya tim sesnya ya yang pernah menangani Jakarta. Iya, tapi kayak ada jarak begitu. Justru... Bukan, menurut saya seperti ada jarak. Ini tim sesnya, bekas wakil gubernur ya. Artinya kan punya pengalaman, pengetahuan tentang masalah-masalah Jakarta, berkutat, berdialog dengan ahli. Pasti kan pengalaman itu harusnya terkoneksi kan dengan calon yang akan dia pimpin sebagai tim ses Pak RK. Tapi omongan Pak RK ini kan kalau kita tengok malah nggak ada kaitannya antara masalah Jakarta dengan solusinya. Absurd gitu. Meskipun katanya RK pernah memimpin provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia begitu. Kita katanya dagelan bukan Mas? Ya ini makanya tadi saya pikir Bang JJ Rizal ini mau meneruskan puisinya Hairil Anwar bicara nasib gitu kan. Yang mana? Bukan maksudku berbagi nasib, nasib adalah kesunyian masing-masing gitu ya kira-kira. Taunya berhenti di situ. Ya ini memang akhirnya kalau kemudian kita lihat kan dari awal sudah ada dugaan bahwa Pilkada Jakarta ini settingan gitu kan. Oh ini yang menang Ridwan Kamil lah. Dimunculkanlah Darmo Pongrenkun sebagai lawan yang pasti kalah lah kira-kira begitu. Terus kemudian MK datang. Diubah semua. Masuklah kemudian Pramono Anung, Rano Karno. Bahkan nama Pram aja kan ujuk-ujuk tuh. Walaupun pernah disebut tapi jauh banget. Dan akhirnya dipastikan maju. Ada sekarang kan warga Jakarta berpikir nih kira-kira maunya kemana sih? Tadi kita waktu off air kita tebak-tebakan dan JJ Rizal langsung ya ini udah begini skenario RK menang lah gitu. Walaupun saya bilang oh gitu ya JJ gitu ya. Kan, belum mulai Mas, kampanye juga belum mulai. Sebagai penulis sejarah ini harus dipertimbangkan nih kata-kata ini. Nah kemudian kalau kita lihat dari para ketua tim sukses memang yang nampaknya ingin berbahagia di kampanye ini kelihatannya Cak Lontong nih. Rano Karno dan Pram gitu ya. Sementara agak seriusnya Ridwan Kamil dengan Arizanya. Yang saya bingung memang Bu Siti Fadila Supari itu ya. Tidak pernah terlibat dalam politik praktis ya. Tidak pernah terlibat dalam politik praktis. Cuma memang ada persamaan dia dengan Darmo Pongrenkun. Yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Mereka sama-sama tidak percaya akan skenario COVID waktu itu. Siti Fadila Supari itu menolak COVID. Masih ingat sekali ya. Iya, terus Darmo Pongrenkun juga ini rencana global. Nah itu kelihatan yang menyatukan mereka tuh. Sama-sama nggak percaya COVID kan, nggak percaya nih ada konspirasi nih pasti ini rencana global segala macam. Tapi memang kalau kita lihat dari tim suksesnya ini menariknya adalah Pramono Anung mungkin dianggap timnya tidak bisa bersaing secara popularitas dengan
Ridwan Kamil. Makanya kemudian ada Rano Karno di sana dan kemudian di boosting lagi dengan Cak Lontong. Supaya warga Jakarta nih ya sudah inget Cak Lontong, inget Pram kelihatannya begitu. Inget Cak Lontong, inget Rano Karno. Sementara Ridwan Kamil kan memang sudah settingan nih katanya. Wah ini memang pilihannya rezim nih, pilihan penguasa nih. Makanya banyak banget partai politik masuk ke sana. Bahkan PKS pun ikut-ikutan gitu masuk ke sana. Jadi ya kalau kemudian tadi ini kira-kira dagelan apa enggak, nanti kita lihatlah dalam masa kampanye ini mereka serius turun nggak. Kalau dalam masa kampanye ternyata mereka adem ayem aja, wah ini dagelan ini pasti udah ketahuan juaranya siapa gitu kan. Iya, itu masih harus dibuktikan ya karena kita masih akan ya nanti tanggal 25 kita baru mulai kampanye, 22 penetapan, 23 kocok ambil nomor. Nah itu kan turun ke jalan belusukan ketemu dengan masyarakat ya, dengan rakyat. Bang Rizal, kalau kita melihat kan sempat ada penolakan ya di beberapa kesempatan terhadap RK. Ya meskipun kita tidak bisa menyamaratakan semuanya menolak tidak, tapi ada beberapa gelintir orang yang pada saat RK turun kemudian ada penolakan tersebut. Nah tapi kan sudah turun duluan, artinya sudah menemui masyarakat, lebih populer lah ya istilahnya, di survei pun masuk. Sementara yang dua ini Pramono Anung, Dharma Pongrekun tidak masuk survei karena yang masuk survei katanya dijegal sehingga tidak bisa berkontestasi sampai ada gerakan coblos 3 calon begitu. Nah kalau dilihat dari strategi turun ke jalan belusukan dengan masyarakat, dari ketiga ini apakah kita sudah bisa melihat sebenarnya mana yang lebih bisa menggait banyak suara untuk? Saya pikir ini bukan masalah menyedot ya, menyedot informasi dan masalah. Bahasanya menyedot informasi dan masalah dari tengah publik menurut saya. Ini lebih pada kegiatan teatrikal gitu. Karena begitu mereka keluar dan menemui publik, itu nggak ada koneksi lagi. Karena semua yang keluar dari kepala mereka itu justru sesuatu yang berada di luar jangkauan publik gitu. Jadi mereka udah bawa konsep sendiri. Jadi menemui publik itu bukan belanja masalah. Bukan nyari apa yang mendekatkan stetoskop ya mereka kalau mereka dokter ya dari penyakit-penyakit Jakarta. Bukan itu. Mereka udah bawa konsep. Jadi mereka pergi ke utara Jakarta melihat tanggul laut, terus mereka ngomong, mari kita bikin Giant Sea Wall. Padahal di antara kami para pengamat urusan Giant Sea Wall itu kita menyimpulkan sebagai korban dari perdagangan yang menggunakan data apkir dari suatu proyek besar perusahaan Belanda begitu. Dan kita ditakut-takuti dengan sinking. Lalu kemudian yang menariknya ini dilawan oleh bekas penjajah kita juga yang namanya Jepang, punya institusi namanya JICA, mereka riset, bikin sistem monitor dan ditanam di tempat-tempat yang dikatakan sinking itu yang sampai 15 sampai 25. Begitu ditanam sistem monitor yang namanya Monas ternyata cuma 2 cm dan itu tidak rutin setiap tahun penurunan. Itu salah satunya Mas, tapi bukannya memang tugasnya tim ses itu turun ke masyarakat mempopulerkan visi dan misi dan program dari calon itu sendiri, bukannya itu yang harus mereka lakukan. Problemnya kan artinya kalau mereka menaruh stetoskop di publik itu akan bersuara kan, ini Giant Sea Wall masalah nih, jangan bikin apartemen di atas kali, karena dulu banjir pernah IOB jadi korban karena ada beton nyilang di kali gitu. Atau misalnya, saya mau penghijauan Jakarta, kita kali lipat 3 jumlah pohon di Jakarta. Persoalannya bukan itu, persoalannya kok bagaimana menyelesaikan 90% ruang di Jakarta jadi ruang abu-abu, nggak ada hijau, nggak ada biru. Aspal dan beton melulu, itu gimana caranya? Jadi menurut saya stetoskopnya tuh salah jantung, ya, nggak ditaruh di jantung, ditaruhnya entah di mana. Jadi nggak ada koneksi menurut saya. Mas, belanja masalah lebih penting dibandingkan marketing gagasan? Ya sebetulnya sebelum ada marketing kan mereka belanja masalah dulu. Masalahnya apa, baru kemudian dimarketingkan. Ini loh saya punya solusi ini. Tapi kalau kemudian mereka merasa dirinya tahu permasalahan Jakarta, ya belanja masalah kalau kata JJ tadi ya dagelan aja. Seolah-olah mereka ingin mendengarkan padahal nggak dengerin gitu kan. Dan yang paling juga menjadi catatan warga Jakarta tuh biasanya lisan ya. Lisan para warga para calon gubernur dan wakil gubernur ini gimana? Karena banyak sekali gubernur-gubernur, calon gubernur kuat itu gagal karena lisan tuh. Jadi pada saat mereka belanja masalah, hati-hati dengan lisan mereka itu kalau ada yang kontroversial dikit terus dicatat tuh sama warga Jakarta, kemudian dipertanyakan kembali. Kami ingin mengurangi kemacetan. Caranya apa?
Jangan jauh-jauh ya rumah dari pekerjaan misalnya gitu atau apalagi gitu. Nah, kan warga Jakarta tuh nanya balik pasti, kok gitu gitu. Apakah tidak sebaiknya memperbanyak liburan aja sehingga kemacetan Jakarta bisa diatasi, kan kayak gitu-gitu. Jadi warga Jakarta ini saking rasionalnya, belum pernah ada gubernur di Jakarta sejak pemilihan langsung itu bisa 2 periode gitu. Jadi ya karena warga Jakarta tuh ya begitu itu, ya terlepas dari kondisi sekarang yang ada skenario politiknya ya, tapi sebelum-sebelumnya ya memang punishment terhadap gubernur tuh langsung, ya udah saya nggak mau Anda lagi, Fauji-Bowo saya nggak mau Anda lagi gitu, Ahok ya saya nggak mau Anda lagi. Ya, saya setuju sih. Gitu. Nggak ada dalam sejarah masa di Jakarta ya akal sehat publik Jakarta yang cerdas ya, yang kritis gitu, yang nakal gitu, yang suka ngehe juga kadang-kadang gitu ya. Itu diejek seperti hari ini menurut saya gitu. Kota Jakarta tuh beruntung menurut saya karena jadi ibu kota ya dalam periode yang panjang di masa kolonial, kemudian di masa Bung Karno dan setelahnya gitu. Dan masalahnya begitu banyak, salah satu kota yang sangat besar. Karena itu dia banyak sekali diriset, bukan oleh saintis Indonesia saja, tapi saintis internasional, dan itu menguntungkan sebenarnya jadi sumber pengetahuan, tapi kan ini nggak dianggap. Jadi sebenarnya banyak kalau ngomong basis data, itu sebenarnya banyak, tapi bahkan internasional yang meriset itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita tahan dulu. Tahan. Nanti kita akan kembali usai jadi kami akan bahas sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Sudah mulai mancing-mancing. Baik, jadi itu pemirsa kita sudah melihat sedikit. Anda bisa memberikan tanggapan juga terhadap calon-calon, terutama pada warga Jakarta seperti Mas Hendri dan juga Mas Rizal. Tapi kalau kita lihat ya, tadi sekarang itu kita nggak cuma bisa melihat visi dan misi untuk diakses, tapi ternyata tanggapan masyarakat pun berpengaruh. Apakah ini jangan-jangan ya ada trust issues, jadi karena mereka bingung tidak bisa melihat dari visi misinya, jadi harus melihat tanggapan masyarakat, atau kalau di media sosial kan komen netizen tuh, sampai perlu seperti itu? Ya, saya pikir yang terpenting hari ini adalah publik bersuara. Karena saya pikir yang mewakili suara publik, menjadi penyambung lidah suara publik itu hampir nggak ada. Jadi semua partai berkumpul untuk peristiwa dagelan besar ini gitu. Yang dimana suara publik itu mungkin nggak ada tempatnya. Jadi hari ini menurut saya publik harus dalam tanda petik membuat partai untuk menyuarakan apa yang perlu mereka pertahankan. Kalau konsepnya continuity and change ya, apa yang berubah dan apa yang berlanjut. Kan ada yang agak mikir dulu agak lo nih. Apa yang mesti dilanjutkan, kayak misal sistem transportasi publik kan sudah sangat baik ya. Misalnya Transjakarta penumpangnya per hari udah sampai 1,2 juta begitu, itu kan luar biasa, itu mengubah budaya kita berkota begitu. Kemudian cara penanganan banjir mungkin nggak bisa dilihat dalam 5 tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun. Tapi orientasinya dia sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dunia, mengarah ke kota hijau dan kota biru dan bagaimana menyimpan air itu. Nah jadi apa yang sudah baik gagasannya dan dimulai itu jangan dihancurkan. Nah publik yang bersuara, mereka nggak ada yang bersuara satupun, saya pasang kuping begitu. Dekat-dekat. Oke. Mas Enes, yang menarik ini ada rencana katanya kedua paslon ini, Pramono Anung Rano Karno dan RK Suswono, katanya mau mendatangi istilahnya tuh sowan atau saya nggak tahu istilah yang digunakan apa, ke Anies dan juga Ahok. Bagaimana Anda melihat upaya itu? Apakah kira-kira ini strategi ini bisa digunakan untuk meningkatkan elektabilitas dari paslon yang mereka dukung? Ya kalau mau berkunjung ya berkunjung nggak apa-apa. Jawab dulu Mas, jangan ketawa dulu. Ya berkunjung juga nggak apa-apa. Tapi kan yang paling penting adalah bagaimana mereka memang tulus untuk berjuang demi Jakarta ya. Jangan kemudian mengunjungi Anies, mengunjungi Ahok itu seolah-olah nanti semoga pendukung-pendukung mereka juga milih mereka gitu. Ya itu kan ya bagian dari strategi, boleh-boleh aja. Apakah memang ada kekhawatiran soal itu berarti? Bahwa pendukungnya Anies dan pendukungnya Ahok nggak akan milih gitu. Ya itu sih mungkin aja kan, misalnya kayak saya nih, pecinta Liverpool gitu ya. Terus di Piala Champion Liverpoolnya nggak ada. Yang ada cuma Real Madrid sama Bayern Munchen misalnya. Kan saya malas juga datang ke stadion. Sama mungkin nih, karena jagoannya nggak ada, ngapain saya ke TPS gitu ya. Makanya dengan pendekatan yang dilakukan para paslon ini, berkunjung ke tokoh-tokoh yang memang punya masa ya, boleh-boleh aja, bagus-bagus aja. Tapi kan balik lagi ke visi misi tadi. Kalau visi misi itu kan sebetulnya artifisial aja. Kita tuh nggak tahu aslinya mereka tuh gimana sebetulnya terhadap Jakarta. Semuanya kan pasti bagaimana ceritanya
agar Jakartanya aman, Iya. Jakartanya baik, Jakartanya maju. Tapi di sisi mereka sendiri tuh gimana gitu? Kenapa saya katakan demikian? Coba saya tanya misalnya nih, kalau nggak bisa tanya pemirsa ya, siapa sih yang benar-benar niat jadi gubernur beneran gitu? Tanpa ada embel-embel, oh ini ada keinginan politik di belakangnya. Ridwan Kamil kan misalnya, dia tinggi di Jawa Barat, tapi diusir-usir. Jakarta senang, Jakarta. Harusnya kan kalau dia mau, pasti kan dia di Jawa Barat aja. Tapi karena ada keinginan politik, ya sudah saya pindah ke Jakarta. Pak Suswono, wakilnya RK. Ada MK, sudah mempersilahkan, boleh kok, yang penting 7,5%. PKS kan bisa kan, tapi dia nggak mau tuh mencalonkan diri sendiri. Kenapa? Karena pengen dapat kursi kekuasaan, gitu misalnya. Pram juga begitu, karena udah nggak ada lagi. Ini kata Mas Pram Hensat lagi, ya. nah, iya nggak apa, Pram nih. Ya udah Pram aja. Rano Karno juga tadinya kan di Banten, tapi dia digeser ke Jakarta. Dan Opong Rengkun, ya udah tiba-tiba dia ujuk-ujuk datang jegreng gitu ya. Dan kan kalau kita lihat sejarahnya, gagal dulu pertama kali proses verifikasi. Oke. Terus tiba-tiba berhasil dan berhasil lagi. Jadi memang ini sangat artifisial yang kita belum tahu nih sebetulnya niatan baik apa dari para cagup-cagup itu. Itulah yang menurut saya sejak nanti kampanye 25 September itu dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Untuk membuktikan bahwa mereka memang benar-benar sincere. Harus sincere ya. Iya Kalau dong, misalnya tadi kalau dari saya daerahnya. harus pakai bahasa Inggris juga supaya nggak kalah set kan. Jadi JJ pakai bahasa Inggris terus nih. Ini menarik tadi soal belanja masalah juga ada data yang digunakan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun kita akan ada SPI Flash pemirsa. Baru saja terjadi gempa bumi bermagnitudo 5 mengguncang daerah Tenggara Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tepatnya pada pukul 9.41 waktu Indonesia Barat beberapa menit yang lalu. Ini kami hadirkan kepada Anda informasi terkini yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika terjadinya di Bandung, Jawa Barat. Kami akan terus hadirkan informasinya kepada Anda. Tepatnya di 24 km Tenggara Kabupaten Bandung di kedalaman 10 km. Dan arahan dari BMKG sendiri, warga yang ada di sekitar Bandung, Jawa Barat diharapkan untuk waspada. Hingga kini belum ada peringatan atau arahan apakah ini berpotensi tsunami atau tidak. Nanti kami akan hadirkan informasinya lebih lanjut kepada Anda. Darat. Ya. Kencang itu 5 ya? Ya, magnitudo 5. Nanti kami akan hadirkan informasi soal gempa ini kepada Anda pemirsa. Dan untuk ini waktu kita sudah habis Mas Rizal dan Mas Hensat. Tapi menarik, udah Mas. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita bahas. Soal tadi, sebenarnya jadi tidak terlalu bermasalah ya, tidak terlalu sulit kalau misalnya soal belanja masalah tadi. Karena data-data itu sudah bisa dimanfaatkan, sudah ada hasil risetnya. Jadi ya sudah, ini 3 calon sudah ada Mas, kita nggak bisa lagi kan sudah ditetapkan KPU. Jadi supaya warga Betawi, warga Jakarta yang tinggal di sini bisa mendapatkan manfaatnya, apa yang harus ditunjukkan oleh tim ses dari pasangan calon ini? Saya pikir tim sesnya itu kita nggak bisa mengharap dari tim ses ya, tapi kita mengharap sekarang kepada publik Jakarta yang punya kecerdasan, punya pengetahuan dan dia lebih lama dari tim ses ini semua, dari gubernurnya gitu, untuk dan punya keseriusan sebagai orang Jakarta begitu ya, sebagai warga Jakarta gitu ya. Saya pikir ini tantangan yang paling besar periode ini untuk membela Jakarta sebagai, ya dalam sejarah Jakarta itu benteng demokrasi begitu ya, dan demokrasi itu menginginkan kehidupan yang layak, kehidupan yang nyaman begitu ya, membentuk sebuah kota. Nah ini tantangannya publik Jakarta itu harus menjadi lawan dari semua calon ini untuk mempertahankan apa yang sudah baik dicapai, jangan sampai hancur di masa depan. Jangan sampai stetoskopnya salah jantung ya, diarahkan lagi ke jantung yang benar, jantungnya warga Jakarta. Mas Hensat terakhir, jadi dari ketiga calon ini sudah mulai bergerak, nanti akan mulai berkampanye. Kita lihat apakah nanti akan ada kejutan atau malah nanti anti klimaks ya kalau melihat dari pertarungannya. Memang warga Jakarta ini susah dijebak sih sebetulnya tuh. Dan diikuti betul proses para gubernur ini sampai di ujung biasanya. Kalau kita lihat sejarahnya kan Fauji Bowo gitu misalnya, lisannya yang menggagalkan dia itu di ujung-ujung. Lo kalau mau pilih orang Solo, lo pulang aja ke Solo gitu. Nah itu diinget tuh sama... Dicatat ya dalam sejarah. Akhirnya yang menang orang Solo beneran deh. Nah sampai sekarang dia menang. Terus misalnya Pak Ahok juga sama-sama kita tahu. Jadi dalam perjalanannya jangan sampai ada kepleset lidah, itu satu. Dan kemudian yang kedua, orang Jakarta ini seneng banget nanya kenapa dan bagaimana. Jadi pada saat dia misalnya mengatakan bahwa
kami akan membangun perumahan. Ya. Kenapa perumahan? Terus gimana pelaksanaannya? Baru kemudian selanjutnya itu untuk siapa? Gitu. Nah, sekarang kan sebetulnya orang ini yang ditayangkan di Metro TV ini kan bagian kotanya. Tapi bagian pinggiran-pinggirannya di daerah pemukiman kan nggak secantik ini nih tuh, ada Yang apa? padat penduduk di Angke, di Tambora misalnya Iya, ya. misalnya seperti itu. Belum lagi yang di timur, yang di selatan. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah bukan cuma program dari para cagup-cagupnya, tapi bagaimana si cagup-cagup itu juga secara personal diterima oleh warga Jakarta. Jadi pertanyaan kenapa dan bagaimana itu harus bisa dijawab tuh oleh para calon gubernur. Dan lagi-lagi untuk bertahan hidup, warga Jakarta ini curiganya gede juga sama calon gubernur, nih orang mau ngapain nih. Jadi istilahnya JJ lagi nih, Iya. kelas menengah ngehenya Jakarta itu kalau sampai diganggu kenyamanannya, wah itu repot tuh calon gubernur ya habis itu pasti. Jadi akseptabilitas itu penting itu dia. ya. Ada resistensi yang jadi luar biasa tuh kalau Oke, jadi ke TPS nggak nanti? Oh, ke Pasti TPS, pasti ke saya ke TPS, TPS ya. ya. Mas Jadi ke Rizal TPS, udah siap ke TPS? TPS dong. KTP Jakarta tinggal Depok. Baik, terima kasih Mas Rizal, Mas Hensat. Sama-sama, Kita terima lihat kasih nanti ya strategi macam apa yang digunakan dari 3 pasangan calon ini.